Wa idza kana lirrajul zaujatani aw zaujat lazimahul adl bainahunna. Kalau ada orang yang memiliki istri itu 2 atau 3, maka wajib untuk berbuat adil. Fa in lam ya'dil, kalau enggak adil, waqa'a fil ithmi wal haraj, akan terjerumus dalam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki 2 istri kemudian tidak berbuat adil kepada keduanya, niscaya akan nanti dibangkitkan di hari kiamat jaa yaumal qiyamah wa syaqquhu saqit, ya, dalam keadaan miring sebelah, ya, separuhnya lumpuh, ya. Bukan cuma di dunia ini, ya. Kalau kawin di dunia 2 aja kalau nggak berhasil juga seperti itu, lumpuh separuh alias stroke. Maka itu ini peringatan bagi para suami, kalau mau nikah lagi perhatikan masalah keadilannya, ya. Saya nggak mau bahas panjang-panjang tentang hal ini karena saya tahu wajah yang hadir nggak ada yang berani poligami. Jangan lagi yang hadir, yang pidato juga takut. Jadi wis mending gak usah dibaca dawa-dawa. Wa amma haqquz zauji ala zaujatih fa huwa min a'dhamil huquq. Ya. Adapun dalam pertemuan yang telah lalu adalah hak-haknya istri, sekarang hak-haknya suami. Nah, ini ibu-ibu mesti mendengarkan, ibu-ibu maupun calon-calon ibu. Wa huwa min a'dhamil huquq, dan ini termasuk hak yang besar. Walaha fil qiyam bihi thawabun katsir, kalau hak itu dilaksanakan pahalanya besar melimpah. Wa 'alaiha fi idha'atihi wa ihmalihi ithmun kabir, dan bagi istri yang menganggap remeh hak-hak suami akan mendapatkan dosa yang besar, kemurkaan yang besar dari Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'azmi haqqihi 'alaiha." Suatu kali seorang sahabat itu diutus oleh Rasulullah untuk pergi ke Romawi, ke Romawi, nemuin seorang kaisar Romawi. Ketika melihat bagaimana para umat-umat Nasrani mengagungkan para uskupnya, rohibnya, pendetanya, di mana bukan cuma cium tangan, hadirin, terus cium tangan, sujud. Jadi orang Romawi itu kalau sama pendetanya itu sampai sujud, penghormatannya itu sujud. Melihat orang-orang itu mengagungkan pendetanya sampai sujud, sahabat sepulang dari situ ketemu Rasulullah langsung sujud. Ditanya, loh, ada apa kok ini kok tahu-tahu pulang sujud kepada Nabi? Ya Rasulullah, aku cemburu melihat orang-orang Nasrani dalam mengagungkan pendetanya hingga mereka sampai sujud, maka engkau lebih berhak untuk dihargai lebih daripada mereka menghargai pendetanya.
Mereka kan menghargai pendeta bukan nabinya. Lah saya masa menghargai nabi bukan ulama ini nabi. Masuk kalah sama mereka. Kata Rasulullah, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu zaujah an tasjuda li zaujiha. Bukan untuk ini aku diutus agar orang sujud menyembahku, enggak seperti itu. Kalau aku bisa memerintahkan hamba sujud dengan hamba, aku tidak perintahkan umatku sujud kepadaku, tapi aku perintahkan istri sujud kepada suami. Sujud itu ibarat dengan ketaatan, tapi itu pun nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Karena kita itu di Islam tidak ada penghambaan kecuali sama Allah. Jadi kita menghamba hanya kepada Allah. Tidak boleh sujud kepada selain Allah, rukuk kepada selain Allah dengan niatan rukuk dan sujud. Tapi kalau niatnya cium tangan hingga rukuk nggak masalah, bukan rukuk tujuannya itu. Okay. Kalau sungkem nyium ini niatnya cuma mencium nggak masalah, tapi kalau sujud niatnya sujud syirik. Saking taatnya istri kalau suaminya datang terus sujud, muka pintu assalamualaikum langsung Allahu Akbar. Tambah dosa. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Sujud itu ibarat dengan taat. Kemudian, ya, memang sebagian tempat itu hadirin, khususnya di negeri Arab yang dimisih di daerah pegunungan, istri itu kalau sama suaminya hebat. Main tak pikir-pikir tambah kota, tambah maju, tambah gak karu-karuan. Di sebagian tempat di Maroko, suami itu sudah seperti dewa buat para istri. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Sampai-sampai suami itu kalau pulang kerja itu istri sudah menyiapkan kayak air hangat sama apa namanya kayak baskom. Jadi duduk langsung buka sepatu, langsung dicuci kakinya oleh istri. Masya Allah. Bojomu enggak. Pun mulai nyambut gawe. Duk kopi. La haula wala quwata illa billah. Kok niki rabi mbek wong wedok mbek mak lampir sih kenae. Musibah loh hadirin, orang suami kalau terus punya istrinya nggowanyang, mun masih sugih, masih duwe jabatan, tersiksa hidupmu. Sampeyan delok. Sing istri akeh ngomel-ngomel itu lho. Bojone gak ono dawa umur. Kesian. Nggih, para ibu-ibu mesti belajar untuk bagaimana taat kepada suami, menghargai suami, hati-hati loh. Hadis-hadisnya ini banyak, nanti diingat dilihat ini. Terus kemudian Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan manapun yang tidur dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, itu kalau tidur terus gak tangi maneh mlebu surga, guys. Ya, nggak bangun lagi karena yang namanya tidur ini kan ya, bagian daripada mati sementara. Bisa bangun, bisa tidak. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Untukmu ya Rabb. Dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Kayak sudah apa? Pamitan. Ya iso tangi, gak iso tangi. Orang tidur tuh gitu. Nah,
perempuan manapun yang tidur dalam keadaan suaminya ridho, lah suaminya ridho itu berarti menunjukkan dalam sehari itu nggak membuat sakit hatinya laki-laki. Itu loh maksudnya. Dalam satu hari itu membuat ridho suaminya, buat puas suaminya, buat bahagia suaminya, tidur ya wis. Lek gak tangi maneh mlebu surga. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, katanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, di dalam kitabnya itu disebutkan bahwa semestinya perempuan sama laki-laki itu masuk surganya itu gampangan perempuan. Tapi anehnya neraka itu banyak perempuan daripada laki-laki. Kata Rasulullah, aku dipertontonkan oleh malaikat neraka, wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku lihat paling banyaknya penduduk neraka perempuan. Hati-hati. Pertanyaannya, kenapa perempuan ini kok banyak yang tergelincir masuk neraka? Padahal masuk surganya wanita itu lebih gampang daripada laki-laki. Kemudian kata Rasulullah, li'annahunna yakfurna, karena mereka itu kafir. Kafir itu artinya enggak ingkar atau enggak syukur. Katanya sahabat, yakfurna billah, para wanita itu sampai kafir kepada Allah, bukan yakfurnal ashir, kafir kepada suami, kufur nikmat. Karena mereka itu kalau dikasih suami kenikmatan, begitu diberi oleh suami kekurangan, wis kayak gak pernah dikasih kenikmatan. Itu kejelekannya wanita. Wong wedok niku kadang-kadang mbok kei api, tapi pas kamu kekurangan, pas nggak bisa memberi, pas apa, wis kayak yang kebaikan itu nggak pernah dilihat. Sampai di Quran itu disebutkan wala tansau fadlah. Ketika pas setelah suami istri cerai, ayat tentang suami istri cerai, katanya Allah untuk para perempuan, jangan kau lupakan kebaikannya, dia pernah berbuat baik kepadanya. Jangan dilupakan. Ya, anggapan bojo iki bertahun-tahun kerja nyambut gawe untuk membahagiakan istri, kebablas. Setelah 10 tahun rabi maneh. Istri marah, kiamat. Oke. Ndak ridho biasa. Jangan kamu, istrinya Rasulullah aja nggak ada yang nggak ridho. Monggo. Tapi apapun yang mau kau lakukan, ingat-ingat dia sudah bertahun-tahun pernah membahagiakanmu, mengorbankan harta, nyawa, belani, jogo. Anggap kepleset dia sekarang nikah lagi yang kamu nggak ridho dan lain-lain. Jangan gara-gara siji kita wis ilang kabeh puluhan tahun kelakuan baik yang pernah dilakukan. Ini tidak boleh. Anda boleh, Anda berhak untuk marah, tidak setuju berhak. Karena tidak gampang perempuan dimadu tuh, tidak gampang, diracun gampang. Jadi saya bisa mengerti, jangan lagi istri kita, istrinya Nabi aja loh, cemburu. Tidak gampang. Makanya aku sing bingung, ono wong wedok rabi, ngongkon bojone rabi maneh, bahkan hadir dalam pernikahannya. Iki aku bingung, iki wong malaikat ini. Itu hebat itu orang. Itu kalau ndak wali Allah gendeng, wis loro iku tok. Gitu. Saya ini punya teman, istrinya banyak. Kata teman saya itu, dia bilang gini,
Saya itu kalau mau keluar, mau pergi, mau nikah, izin sama istri saya. Mau kemana, Dit? Mau nikah. Seminggu. Karena kalau nikah sama pikir perawan itu kan haknya 7 hari. 7 hari mau nikah. Oh, hati-hati ya. Hati-hati. Disiapno kelambi. Sudah, tidak lebih dari itu. Begitu 7 hari pulang ke rumahnya, ditunggu di depan pintu dikarak, mabruk alfa mabruk, bayang dikarak, hebat. Ono gak? Ono tukang kandang ono aku yang gini. Wedok kayak ngono. Nek model awak-awak iki aja meneh rabi dilirik tok iku lho, wis 3 dino gak nyopo. Nggih. Handphone ono wong nyopo siji keluar wis gak karu-karuan wis. Ya. Di situ memang lumrah, tapi sesakit apapun engkau wahai wanita dengan apa yang dilakukan suamimu itu, pertama dia nggak maksiat sama Allah. Yang kedua, jangan lupakan bertahun-tahun kebaikannya. Wis iku ujian. Ya. Maka jangan sampai nggak rela dengan itu, karena itu dibolehkan sama Allah, tapi kalau nggak mampu, nggak kuat, biasa. Ya, saya nggak bisa maksa perempuan semua harus bisa, harus kuat, nggak iso. Ya. Ada satu ustadzah, tapi ustadzah ini ngomongnya dibuktikan. Ada satu ustadzah, di mana ustadzah ini kayak gitu, suaminya disuruh nikah lagi. Padahal sudah punya anak 7 atau 8. Duduk gak duwe anak diskon rabi lho, 7 anaknya, suruh nikah lagi. Terus ketika dia ditanya di majelis, kenapa engkau kok memperbolehkan suamimu nikah lagi, kenapa? Jawabannya gini, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ketika Allah itu mengajak ngomong ke Yahudi dan Nasrani, Allah berfirman, apakah kau mengimani sebagian perintah Allah dan kemudian engkau mengingkari sebagian perintah Allah? Ya, perempuan ini sholat iman. Apakah Anda beriman dengan sholat? Beriman. Zakat beriman, haji beriman, poligami tidak. Tidak bisa. Anda mengkafiri. Ini kan bukannya ini kemurkaan dari Allah. Nah, tapi kalau perempuan itu mengatakan enggak, saya tidak mengingkari perempuan, boleh ini boleh, tapi saya enggak kuat, saya enggak bisa, enggak apa-apa. Tapi seperti yang diperbuat oleh sebagian partai politik di Indonesia yang sampai menulis di jalanan, kami menentang poligami, kafir. Yang masuk partai politik itu dan meridhoi perkataan itu kafir. Saya pernah lihat ini di jalanan di Batu. Kami partai ini ya tidak setuju atau mengingkari wanita di poligami. Kon gak belum poligami gak karep. Tapi berarti Anda menentang Quran, menentang saya nggak setuju dengan poligami, kafir. Kalau saya nggak mau di poligami, nggak apa-apa. Poligami boleh, tapi saya nggak mau, nggak apa-apa. Tapi saya menentang poligami, kafir. Ya. Partai kayak ngono itu kok iso urip di negeri yang 85% Muslim. Saya nggak ngerti. Loh, yang lebih parah lagi, kadang-kadang teman-teman kita yang Nahdliyin
bisa ikut gabung. Apa rek wong-wong iki? Kan banyak partai itu. Golek duit kok repot kayak ngono. Sampai nenteng-nenteng Al-Qur'an. Ya. La haula wala. Saya kalau lihat itu muangkel di jalan. Ya, kenapa? Karena dia jelas-jelasan kayak seakan-akan saya nggak setuju dengan Quran. Ya. Kemudian perempuan itu masuk surga itu gampang, katanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Tapi kenyataannya penghuni neraka nanti paling banyak perempuan. Kenapa? Ini. Idza shalat al-mar'atu khamsaha, perempuan itu kalau lengkap sholat 5 waktunya. Bu, sholat 5 waktu dijaga. Dan hati-hati, ojo pura-pura haid, menstruasi, padahal wis suci, diwara durung, nambah rong dino, supaya gak sholat. Kon sik men sik gak titik, telung dino gak titik. Supaya ninggal sholat, hati-hati. Perempuan manapun yang sholatnya benar, wasomat syahroha, dan puasa Ramadannya nggak ninggal. Kalau apabila dia mens, dia nggak puasa, dia cepet-cepet membayarnya. 2, insya Allah sing hadir iki sholat gak ninggal, poso gak ninggal. Wahafidhat farjaha, perempuan manapun yang menjaga kemaluannya alias tidak selingkuh. Ya. Kalau laki-laki juga tidak boleh zina, perempuan tidak boleh zina, laki-laki nggak boleh zina. Tapi karena laki-laki ini ada kesempatan untuk 2, 3, 4, makanya penekanan jangan selingkuh itu di perempuan, karena perempuan nggak boleh kecuali 1. Nah, perempuan itu punya syahwat lebih besar dari laki-laki, tapi perempuan punya harga diri dan rasa malu yang kadang membuat dia itu sampai berbulan-bulan kuat. Wong lanang kurang duwe izin. Dan apa namanya? Egonya itu tidak seperti perempuan, gengsi kalau mau berbuat sesuatu kayak gitu itu. Nah, makanya perempuan manapun yang mampu menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak berselingkuh, tidak pacaran, tidak membuka auratnya, Bu. Jogo, aurat dijogo. Terus bermuamalah dengan laki-lakinya dijaga. Ini zaman naudzubillah, zaman media sosial ini bahaya. Gara-gara medsos niki banyak perselingkuhan itu terjadi. Makanya para wanita dituntut menjaga kemaluan lebih daripada laki-laki. Perempuan itu sholatnya lancar, puasanya lancar, nggak selingkuh, nggak berzina, nggak membuka dan mengumbar auratnya. 3. Yang keempat, ataat zaujaha, taat kepada suaminya. Tidak pernah menentang suaminya, kecuali kalau suaminya merintahkan dia melanggar perintah Allah, nggak bisa. Suaminya bilang, bukaan jilbabmu, oh enggak. Ya, suaminya bilang numpak sepeda motor biar wong lanang, oh enggak mau, nggak apa-apa itu. Ya. Pokoknya kalau diperintahkan maksiat jangan mau. Taat kepada suami. Yang keempat, apa kata Rasulullah? Qilalaha, Allah berfirman untuknya, udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah ke pintu surga mana yang kau mau. Makanya 4 aja langkahnya perempuan masuk surga itu, Bu. Sembahyang dijogo, Bu nggih. Salate dijogo, posone dijogo, aurat lan kehormatane dijogo. Yang terakhir taat ambek bojo, ojo suka nentang bojo, ojo ngerasani bojo,
jangan ngeraskan suara menghardik suami, berbuat baik dengannya, masuk surga. Milio pintu di karepmu. Pintunya surga, Masya Allah, ada berapa? 8 pintu surga, monggo milih sampai. Pintunya Masya Allah luas-luas, ombo hebat, gak sempit kayak Kanjuruhan. Lek sempit kok kon nanti mlebu surga. Nggih, didik-idik akhirnya ya. Ini ombo wis pintunya, mau masuk pintu manapun monggo. Enak. Makanya kata ulama, loh perempuan itu gampang loh. Surga sebenarnya ngono tok loh. Kalau laki ini ada perintah jihad harus jihad. Ada perintah ini haji harus haji. Wedok-wedok iki hajine tergantung bojo. Yang wajib menghajikan kan suaminya. Zakat ya ngono. Enak wedok iki uripe gak ruwet. Cuman ini yang repot 2 terakhir ini loh. Perempuan itu tobiahnya seneng dilem. Mangkane nggawe kelambi kadang-kadang diumbar aurate karena dilihat itu seneng. Waduh rek seksi rek. Begitu jalan dilihatin cowok, sudah bahagia dia. Itu kebahagiaan tersendiri. Pakai baju bagus supaya wis repot kayak ngono. Itu sifatnya perempuan kebanyakan seperti itu. Maka itu bisa hilang. Nggak kepingin dilihat laki-laki, pengennya hanya dilihat oleh suaminya. Makanya perempuan yang seperti itu tuh biasanya keluar rumah biasa, kalau di rumah cantik. Tapi kalau kebalikannya, dasteran, mambu bawang, ya, gak adus-adus, ya. Di dalam rumah begitu keluar, Masya Allah, pemenang kondangan, saingan biar pengantin ini. Nah ini tidak beres. Kemudian qala Rasulullah, "Idza da'a ar-rajulu zaujatahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alaiha la'anathul malaikatu hatta tusbih." Perempuan manapun yang tidak ada halangan, enggak ada mens, enggak sakit, enggak apa, kemudian suaminya menginginkan untuk melakukan hubungan biologis dan dia menolak, suaminya kecewa, maka dia dilaknat malaikat sampai pagi tanpa alasan, ya, tanpa alasan, ya nggak mau gara-gara belonjone kurang, ya, atau gara-gara apa gitu terus dia nggak mau dikumpuli, nggak boleh. Kecuali sakit gak enak awak, kecuali mens, nggak mau, nggak apa-apa, tambah nggak boleh, haram. Ya, mens gak apa-apa, masuk men gak apa-apa, nggak bisa, nggak mau, haram, nggak wajib taat seperti itu. Kemudian fayajibu 'alal mar'ah, wajib bagi para istri taat kepada suaminya dan tidak menentang serta melanggar perintahnya. Wa an la ta'dzan fi baitihi, dan wanita tidak boleh memperkenankan laki-laki masuk ke rumahnya tanpa izin suaminya. Tok no tamu. Nih. Terus, assalamualaikum, salam. Ini ada, oh nggak ada. Jangan dimasukkan. Suami nggak ada, nggak usah dimasukkan. Kecuali kalau di situ ada anak laki-laki dan lain-lain, nggak apa. Nggak boleh mengizinkan orang untuk masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Makanya di Islam orang ngetuk pintu rumahnya orang itu kan nggak boleh madep pintu. Takutnya pas dibuka ini mesti buka aurat, ini dalamnya mesti tidak. Assalamualaikum, tamu gak niat ini.
Niat iku mbok ndelok madhep ngetok iku madhep lawang. Iki aku malah diplengosi. Lah iki gak ngaji iki yo ngene. Njaluk samblek memang iki ya. Padahal niatnya itu baik. Apa niatnya? Kan umpama tok dibuka, krek istrinya belum pakai jilbab, anaknya masih pakai celana pendek, akhirnya kelihatan kan mau tanda benar. Caranya tok assalamualaikum langsung, jangan ini pintu madhep sana. Begitu dibuka waalaikumsalam, nggih, oh Ustaz, oh Beb, baru ada ini, baru berarti aman. Ya, jangan tok apa maneh sing luwih nemen maneh tok. Assalamualaikum. Lek ono sing kowe ngono culeken ae ndek omahmu. Ndak boleh itu. Ngintip-ngintip rumahnya orang seperti itu. Ya. Kemudian wala tatasaddaq min malihi, perempuan enggak boleh sedekah harta suaminya. Harta sampean dhewe monggo sedekahno. Duit blonjo disedekahno. Makanya entek tok ae. Nanti kok duit entek ono Pak, wingi nang ana wong miskin tak kei duit 100.000 iki tangga iki men butuh duit lho, nanti dulu. Anda dititipi untuk belanja rumah. Adapun untuk beli atau untuk sedekah loh, apa menenang mall. Sedekah tanpa izin suami enggak boleh. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Kemudian wala takhruju minal bait illa bi idnihi wa ridahu. Perempuan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya dan ridhonya. Nah, umpama nggih Pak. Jadi perempuan itu tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Kalau keberatan, ini sekarang ada handphone enak. Tapi kalau keberatan kayak sampai harus keluar kota seminggu, terus kalau mau keluar gimana? Kasih izin mutlak, saya izinkan kamu keluar selama di dalam kota, ya, asal ditemani atau enggak, monggo. Oke, jadi mungkin percaya dengan istrinya, monggo. Jadi kamu keluar saya izinkan. Itu enak. Jadi si istri gak repot, nanti metu sik tak telepon bojo sik, Pak aku metu lapo, nanti blonjo nang ngene pasar. Nah, kan setengah mati. Terus gimana? Izinkan. Atau kamu saya izinkan kalau pergi ke pasar, kalau pergi ke rumah ibumu, kalau ke rumah saudaramu, selain itu tidak harus izin. Atau izin mutlak. Kalau saya ke istri saya izinin mutlak. Ya. Pokoknya nang batu-batu monggo. Kapan mau keluar silahkan. Ini kapan dia waktu saya dakwah atau apa dia mau ke Batu, ini kan nggak tahu, gak repot. Sebab kalau dia keluar tanpa izin saya haram. Tapi kalau keluar kota wajib izin. Ya. Kemudian fa'in fa'alat syai'an min dzalik, kalau dia melakukan satu di antara semua, menolak hubungan suami istri, kemudian mengizinkan orang masuk tanpa izin suami, bersedekah dari harta suami, keluar tanpa izin suami, maka itu kalau dilakukan athimat, dosa, maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza da'aha ila firasyih lam yajuz laha al-imtina illa li'udhrin syar'i, sudah saya sebutkan. Wa bil jumlah fa haqquz zawj 'ala zawjatihi 'azim. Ya. Intinya haknya suami kepada istri ini besar. Ya. Hatta innahu warada 'anin nabi, sebagaimana sampai Nabi bersabda, ya, kalau laki-laki atau suami itu di badannya ada luka dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, kemudian sang istri menjilati luka-luka yang ada di badan suami tersebut dengan lisannya, belum mampu untuk membalas haknya suami. Ya.
Makanya itu sebaiknya, seharusnya bagi wanita untuk berupaya melaksanakan hak-hak suaminya dan tidak menganggap remeh, menganggap enteng hak-hak tersebut agar dapat pahala yang besar, dapat ridho Allah dan selamat dari azabnya Allah di dunia hingga kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Wa yanbaghi lizauj, tapi ingat suami, Anda tahu haknya, hak Anda besar, kewajiban istri banyak, tapi ingat wahai para suami, jadilah kau laki-laki yang mudah memaafkan. Kesian istri kalau dituntut-tuntut semuanya, karena nanti istri itu juga punya hak yang kalau saya sampaikan di sini ya bingung kok. Di antaranya, Anda nggak bisa mewajibkan istri mencucikan baju Anda. Itu duduk tugas istri. Kalau umpama istri tadi di kei kelambi, tolong ngumbakno, ya 5.000. Sampeyan kudu bayar. Karena itu bukan haknya dia, Kono ya. Kono kepingin duwe bojo sing ngumbak-ngumbakno ya nggih tukang laundry ngono nggih. Ndak. Tuh, nyusui anak itu loh. Nyusui anak. Itu kalau istri minta bayaran ke suami harus dikasih. Tenang ibu-ibu itu. Ya. Kalau mau hitung-hitungan, istri juga bisa nanti. Ya. Nyapu rumah itu bukan kewajiban istri. Masak itu. Ya. Tapi demi mengharmonisnya rumah tangga, menggapai ridhonya suami pulang rumah bersih senang. Nah ini yang diharap. Tapi ingat di sini, wahai suami, maafkan istrimu kalau kurang dalam memberikan hakmu. Jangan terlalu detail memohon atau menuntut hak-hakmu. Ya. Kesian itu perempuan. Fa'innan nisa, karena perempuan itu memang kurang dalam akal serta agamanya. Akal kurang karena perempuan itu jarang kadang-kadang mendahulukan akal, selalu mendahulukan perasaan. Itu maksudnya kurang akal. Duduk edan. Wong wedok iku kurang akal itu duduk edan. Wong wedok iku kurang gawe akali tapi gawe perasaane. Makanya kesian. Kemudian kurang agamanya karena dia ada hari-hari dia mens, tidak bisa sholat, tidak bisa ini dan lain. Itu disebut wal ghalib alaihinna at-tasahul wa taghaful fi hukukil azwaj. Banyak di antara perempuan ini memang lupa, kurang perhatian dalam hak-hak suami. Maafkan ya. Barang siapa yang memaafkan istrinya dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Waman tajawazallahu anhu, barang siapa yang memaafkan, tidak memasalahkan, disepurani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ada satu wali Allah namanya Habib Hamid bin Umar Hamid. Habib Hamid bin Umar Hamid ini yang ceritanya sampai ketika ziarah Rasulullah duduk di belakang dipanggil sama Rasulullah. Wali besar itu. Kuburannya di Zambal, Gawade Habib Hamid bin Umar Ba'alawi. Tahu enggak? Di antara sebab beliau jadi wali Allah, kalau mau tidur minta maaf dulu sama istri. Duduk istri ini sehingga dia yang minta maaf kepada istri. Dan dia memaafkan semua kesalahan istri. Saat turunnya turu bareng di kasur itu, kontak ridhoi tak sepurani. Lan tolong sepuranono hati tiap mau tidur. Ya. Itu hebatnya beliau sampai jadi wali. Padahal suami yang mestinya kebanyakan tidak memberi haknya itu kan istri. Coba kau
bojomu njaluk sepuro pak sepuran. Kayak jadi wali apa? Wali kota. Maafkan perempuan, istri itu memang perempuan itu kadang seperti itu, ya. Gak bisa memenuhi hak-haknya suami, maafkan. Asal jangan yang berlebihan. Kalau sudah yang tak karu-karuan, prinsip maaf. Ya. Terus baru selingkuh mbek wong lanang terus jaluk sepuro. Ono pegaten wis. Kalau sing liyane, ya. Kalau untuk urusan seperti itu tidak beres sudah itu. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah.